Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Setelah kami boleh bersyukur melalui pujian penyembahan kami, tanda terima kasih kami kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti apa tujuan hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di awal minggu kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Eukaristia. Apa artinya Eukaristia? Ekaristi artinya apa? Ucapan syukur. Ekaristi bukan perjamuan. Eukaristia, dari kata Eukaristia, Ekaristi artinya ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan mau mati buat kita. Amin. Iya, bagi orang-orang Yahudi, coba kita baca di 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Ya. Sudah dapat? 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah, belum baca semua. Ayo, kalau kita berdoa mau Tuhan dengar. Sekarang Tuhan yang bicara, kita harus dengar. Amin. Sekali lagi ayat 18 baca dari Kisah Rasul 1 ayat 18. 3, 2, 1. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wow. Saudara, kalau saudara ada berita yang baik buat kita, kita langsung segar. Amin. Kita langsung apa? Kuat. Iya. Kalau ada pemberitaan yang baik buat kita, pasti kita senang. Justru terbalik, kalau pemberitaan itu tidak baik, kita langsung lemas. Ya. Nah, pemberitaan salib Kristus bahwa Yesus mati dan bangkit itu suatu kekuatan Allah. Itu yang disebut apa? Injil. Kabar baik, kabar sukacita. Saudara, percaya enggak Yesus sudah bangkit? Percaya? Kok masih lemes? Ya, kalau dengar itu bahwa Yesus sudah bangkit, pasti kita menjadi kuat. Amin? Iya. Karena tidak ada yang bisa melawan, yang bisa setara dengan Kristus. Itu sebabnya bagi dunia pemberitaan salib kematian Yesus itu bodoh loh. Lu orang-orang bodoh, orang percaya itu bodoh. Masa dipercaya sih? Masa Allah menjadi manusia kok mati itu? Ah, itu dianggap suatu kebodohan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya sore hari ini kita diingatkan kembali, kita percaya dan amin. Ya, amin itu sesungguhnya benar. Dia telah mati, bangkit, dan menampakkan diri. Ini hari-hari yang sedang menampakkan diri. Nah, ayat 23 dari 1 Korintus 1 ayat 23. Ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan.
Jadi bayangkan, bukan cuma hari-hari ini di YouTube rame bahwa Yesus tidak disalib, Yesus itu bukan Tuhan. Sejak dahulu kala sudah ada pemberontakan. Amin. Nah, ini orang-orang yang mau binasa. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya mereka tidak binasa? Itu tujuan kita, ya, pekerjaan kita. Jangan sampai kita tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Bahkan Petrus pun tidak percaya. Sehingga dia bilang, mendingan saya jadi nelayan lagi. Saya kembali lagi ke Kubangan. Ya, tadi pagi saya memimpin perjamuan kudus di tempat ini dengan calon daripada community kita, ya, Glow Community atau Glow Ranting. Ya, kita akan buka Glow Ranting, yaitu tepuk tangannya cuma satu. Artinya Glow Bekasi sudah beranak gitu loh. Nanti di apa namanya, harapan indah. Di Bekasi ini indah-indah semua. Amin. Di Bekasi, di Harapan Indah juga minta. Saya bilang umur saya sudah 64, paling 6 tahun lagi saya sudah tidak. Ya, puji Tuhan masih kuat, amin. Tapi kan seperti 36 kalau sekarang. Ya, artinya mau ngapain lagi sih? Mau ngapain lagi? Mari beritakan Injil. Sampai dimanapun kita beritakan Injil. Karena waktu kita melakukan, bukan Pak Gilbert yang lihat. Halo? Bukan Pak Gilbert yang lihat. Tuhan yang lihat. Saudara apa? Dana, daya, itu saudara lakukan. Tuhan yang melihat. Amin. Wow. Jadi mari. Apa yang saudara punya? Saudara enggak punya dana, saudara punya tenaga, saudara punya waktu, itu lakukan itu. Amin. Semuanya kita bekerja sama. Sehingga sekali waktu seluruh dunia akan mendengarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan semua bertekuk lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang tujuan hidup kita yang diprogram oleh Tuhan, itu aja. Dan tidak harus jadi pendeta untuk memberitakan Injil. Amin. Ya, perilaku kita berbuat baik kepada orang apa semuanya itu menggambarkan siapa Kristus dalam hidup kita. Jangan sampai tidak percaya seperti Petrus. Masa sih Yesus yang saya harapkan menjadi raja orang Israel kok mate. Mati, wah, yopo iki. Mati gimana? Setelah bangkit, dia dengar juga berita itu dari siapa? Maria Magdalena. Yesus bangkit loh. Gak percaya. Akhirnya apa? Terakhir dia kembali jadi nelayan. Nah, hari ini kita akan melihat seseorang yang ragu akan kebangkitan Kristus. Apa jadinya? Ya, coba buka Yohanes 21 ayat pertama. Ya, jadi kita ini jangan sampai seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang dunia mengatakan bahwa salib adalah satu kebodohan. Ya, membuat iman kita jatuh, runtuh. Tapi hari ini kita diingatkan, kita adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Amin. Orang mau ngomong apa tentang kita, tetap kita ahli waris kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Tapi sebelum ini kita baca yang tadi, 1 Korintus 15. Ya, 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Satu ya. Satu ayat. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ibadah Glow Bekasi. Amin. Amin. Iya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Siapa sih tidak berdosa? Semua orang berdosa.
Tapi karena kasih Kristus, ya, makanya tadi pagi saya ambil satu poin dari pengkhotbah Pastor Christopher. Kadang-kadang kita merasa kita ini gak kudus. Kalau masuk gereja, waduh, saya gak kudus. Justru Tuhan mengkuduskan kita. Amin. Jadi kalau kita kurang kudus, takut mau ke gereja. Nanti gimana saya malu sama orang. Emang kita siapa? Sudah hebat. Semua sama manusia di hadapan Tuhan. Kalau di gereja baik, di luar nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi justru kita yang nggak kudus ini akan dikuduskan. Akan dikuduskan, percaya dah. Percaya. Karena kalau nggak percaya mendingan pulang. Buat apa? Kita datang ke gereja itu pasti dikuduskan. Iya. Kalau kita masih ragu-ragu, aduh gua ke gereja, aduh gak enak gua. Aduh gua sudah nipu orang, sudah. Datang ke gereja. Mengakui di atas, Anda aja sama Tuhan, gak usah sama siapa-siapa. Atau gak saudara mengaku ada masalah apa kepada orang yang tepat. Tuhan juga dengar. Di situ saudara, kita dikuduskan. Apa? Kita dikhususkan. Oh ini orang-orang yang mau datang kepada. Daripada datang ke dukun. Ayo, daripada mau datang ke dukun. Datang ke sini. Kita bersama-sama. Tuhan hadir bukan karena banyaknya jemaat. Tuhan hadir karena ada orang yang mau berserah kepada Dia. Amin. Saya percaya kita semua punya masalah yang tidak bisa, yang apa? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Ya, jadi kita hari ini jangan sampai seperti orang dunia tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itulah mengalahkan dosa, mengalahkan tidak kekudusan kita. Maka dikuduskannya. Dosa seperti apapun tetap Dia ampuni. Amin. Orang makin berdosa, makin besar pengampunannya. Coba, ada kan berkata begini, saya punya utang 10 juta sama si A. Terus Iyas punya utang 10 miliar sama si A. Tiba-tiba utangnya dihapuskan. Siapa yang paling bersyukur? Biasa. Orang yang berdosa, paling banyak dosa itu paling bersyukur. Makanya kita datang sini pasti orang yang paling banyak dosa. Kita bersyukur, amin. Tuhan sudah ampuni kita. Logikanya. Jadi Tuhan itu tidak melihat siapa Anda. Tapi hati kita, mau enggak bersyukur, mau mengaku kepada Dia. Tidak usah orang lain tahu, Tuhan aja yang tahu. Nanti kelihatan dia tiba-tiba netes air mata. Tuhan terima kasih. Apapun masalahmu, ngomong sama Tuhan di hati saja. Sebelum kita ngomong Tuhan sudah tahu hati kita. Nah itu sebabnya hari ini jangan sama seperti Petrus. Dia tidak percaya akan salib itu. Bagi Yesus, masa calon raja kami, pemimpin kami kok mati. Nah, kita kembali tadi ke Yohanes 21 ayat yang pertama. Ya. Jadi saudara harus tahu, ada ayat mengatakan setelah Yesus disalib, banyak murid-muridnya melarikan diri. Melarikan diri kembali ke Bethsaida. Bethsaida itu kota nelayan. Ya. Saya bulan Juli akan berangkat membawa rombongan ke Israel. Doakan untuk pertama kalinya lagi setelah 3 tahun tidak pergi ke Israel, ya, dan akhirnya bulan November juga saya akan berangkat, November tanggal 18. Jadi ada 2 kloter, ya, bukan saya mau, saya yang dicari, makanya jadi profesional, amin, amin. Saudara menjadi profesional dicari orang, tidak kita Abuna, udah sudah. Selama masih ada waktu, ada kesempatan, mari lakukan. Saya bilang sama yang punya travel, saudara bukan dunia. Saudara membawa orang untuk mengenal Kristus melalui pelayanan ini.
Jadi jangan so anggap bisnis belakangan, pasti Tuhan perhatikan. Jadi akhirnya, dan jangan batasi hanya orang Kristen. Siapa saja boleh ikut, siapa saja. Karena beberapa kali saya bawa orang yang bukan Kristen, yang sampai di sana dipisah. Nanti yang Muslim masuk ke Al-Aqsa, ada orang yang gaib. Nanti makan siang ketemu di mana gitu. Ya. Dan mereka ternyata nggak cuma di Al-Aqsa, dia pengen ikut yang di Yesus punya tempat. Luar biasa nggak? Iya, dia kan bayar mahal, masa cuma Al-Aqsa? Ya kan, bayar mahal. Mendingan saya ke tempat di Bethlehem, di apa, dia ikut semua. Akhirnya rugi Pak. Bapak masa di sini cuma lihat Al-Aqsa sama Dome of the Rock, Masjidil Umar. Aduh, boleh lah. Ya bisa lah, ayo ikut. Udah diterangkan di situ kan. Secara tidak langsung memberitakan. Jadi mari, saudara yang nggak punya yang punya keinginan dulu lah, baru iman. Amin. Pernah saya bicara tentang pendoa di Tamres. 2 pagi saya pimpin, akhirnya berdoa. Ya dia berdoa kenceng, Tuhan saya mau ke Israel tapi nggak punya dana. Pas amin, di sebelahnya ada orang ibu Papua, dia anggota DPRD. Ibu mau ke Israel? Ya enggak, saya cuma doa. Mau, nanti saya bayarin, dibayarin. Makanya nanti habis ini doa ya, kenceng-kenceng. Siapa tahu Pak Melki dengar kan. Gitu. Ya baik, enggak khotbah ini nanti. Ya jadi Petrus lari dan kawan-kawan lari dan meninggalkan karena masih ragu tentang Yesus. Ayat 1 dari Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Saudara kalau lihat Facebook saya sedang main gitar di tempat itu. Di Mensa Christi, meja Kristus. Mensa Kristus itu ada di mana batu tempat Yesus melayani pakai ikan goreng itu. Di situ. Melayani murid-muridnya. Di situ. Itu tempatnya. Ini kejadiannya di situ, ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya, 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Padahal Tuhan sudah tabiskan dia sebagai penangkap jiwa. Amin. Dia menjala ikan dulu, terus kenal Yesus menjadi penjala jiwa. Tapi karena dia kecewa, karena Yesus mati, maka dia kembali lagi kepada nelayan. Masuk ke kubangan lagi. Jadi kehidupan lamanya lagi. Nah, hati-hati jangan sampai kecewa dengan Tuhan. Mau kecewa dengan manusia boleh, tapi jangan kecewa dengan Tuhan. Manusia nggak bisa dipercaya. Semua pasti manusia nggak sempurna. Tapi jangan sampai kecewa dengan Tuhan. Hati-hati, di situ iblis sedang melihat kita sedang lemah. Kalau kecewa dengan manusia kita masih bisa berharap sama Tuhan. Kecewa dengan Tuhan mau berharap sama siapa? Ya makanya ini Petrus, aku pergi menangkap ikan. Habis Yesus gak bisa diharapkan. Nah seorang pemimpin, ya saya belajar juga. Ya walaupun saya masih banyak kekurangan dalam memimpin. Ya karena kita harus saling mengisi satu dengan yang lain. Seorang pemimpin tidak boleh berkata-kata yang negatif atau yang membuat lemah. Ya, karena waktu kita pemimpin aja lemah tuh gimana? Seperti itu. Jadi kayak Petrus ini, aku pergi menangkap ikan. Nah, terus apa jawab? Kata mereka kepadanya, kalau gitu kami juga, kami pergi juga dengan engkau. Nah, kalau kita sebagai pemimpin iman kita,
pemimpin di rumah tangga, pemimpin dalam komunitas. Jangan sampai ada kata-kata yang melemahkan. Amin. Saya belajar juga dari Petrus ini. Kenapa? Akhirnya anak buah atau orang-orang anak rohani kita ataupun sahabat kita akan juga menilai kita. Oh, kok orang ini katanya anak Tuhan, kok dia lemah sih, kayak nggak punya Tuhan. Nah, jadi kita harus berikan semangat, walaupun kita sendiri lemah, tetap ada memberi semangat kepada teman-teman kita. Amin. Amin enggak? Iya, jangan sampai lemah. Karena kalau lemah itu adalah ketakutan. Ketakutan itu paling cepat sekali menular. Saudara jalan di kuburan, ada setan, semua. Pasti takut. Tapi Tuhan itu baik loh. Lama efeknya lama. Yang tentang benar-benar itu lama. Ntar dikasih duit loh. Malah mungkin. Tapi kalau ada setan, sama. Jadi ketakutan itu paling cepat menular. Tapi kalau bicara tentang kebaikan lambat sekali. Nanti tunggu mujizat baru tahu. Ya, jadi kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bicara kalau orang jauh dari Tuhan, orang meninggalkan Tuhan, tidak akan dapat apa-apa. Saudara jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak akan dapat apa-apa. Mau coba? Jangan, nanti keterusan. Apapun yang terjadi tetap pegang Tuhan Yesus. Ya, kalau kita berharap sama manusia pasti kita kecewa. Tapi kalau berharap sama Tuhan, kok nggak dijawab? Tuhan bilang, ngana masih kuat, kita belum mau bantu. Doa aja terus, kok masih kuat? Kadang-kadang kita nggak kuat, padahal kita masih kuat. Akhirnya berharap sama orang lain, orang dukun, orang pintar, orang yang punya apa-apa, orang kaya, berharap. Gak kuat, gak berharap sama. Sehingga akhirnya menjadi mau menyembah Tuhan atau mamon. Ya, akhirnya jadi begitu. Jadi apapun masalah kita tetap pegang Tuhan. Kalau belum dijawab berarti kita masih kuat. Kalau kita sudah gak kuat, baru mujizat terjadi. Itu yang disebut mujizat. Kok gak mungkin ya, aku gak mungkin begini, gak mungkin aku. Aduh Tuhan, aduh keluarga, aduh keuangan. Baru kita bisa bersaksi. Kalau kita terus dinak bobokan, apa minta, kasih. Gak ada asiknya. Gak ada tantangannya. Jadi memang Tuhan izinkan masalah itu datang. Masalah boleh sebesar apa. Kalau kita tetap pegang Tuhan, maka waktu Tuhan yang terbaik untuk menjawab setiap. Kita nggak akan dipermalukan. Iya, makanya kami pergi juga dengan engkau. Ini kecewa. Karena pemimpin begitu, dia ikut pemimpinnya. Dan akibatnya apa? Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Hati-hati. Jauh dari Tuhan, melepaskan Tuhan Yesus, engkau tidak akan dapat apa-apa. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Ya. Dan ayat 4. Ketika hari mulai siang, mereka sudah nggak dapat apa-apa ini. Ketika hari mulai, Yesus berdiri di pantai. Yesus dengan tubuh kemuliaan ini, yang katanya orang sangir dulu, songkok itu, apa tadi dia bisa terbang 1 meter, 1,5 meter. Kalau dia dapat mangsanya, dia bisa 7 meter katanya. Nah, itu orang-orang sangir di pedalaman itu. Ya, sepertinya ada sebetulnya. Kalau orang percaya ya ada. Tapi saya sama bapak saya pernah mau nangkap jadi-jadian. Pernah itu saya ikut, masih kecil saya. Dan akhirnya nggak jadi dia. Sore-sore pokoknya. Apa sih, kalau di daerah lain itu apa ya? Kalau di Sangir tuh, pok-pok. Lihat.
Iya dia bikin bikin dulu penyembahan pakai dupa sore-sore. Nah, kemudian rambutnya agak panjang. Terus nanti ada minyak keluar dari rambutnya. Minyak itu baunya nggak enak. Kalau kita ada mangsanya keikat gitu, langsung cium bau minyaknya itu langsung pingsan. Maka dia gendong ke atas terus dijatuhin. Nggak tahu maksudnya cuma atas bawah, nggak tahu. Tapi dia paling senang bayi ke atasnya. Ini saya bukan okultisme lagi. Ya. Ya, jadi ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Ya, dengan tubuh kemuliaan. Kenapa saya katakan tubuh kemuliaan? Waktu dia bangkit dan dia menemui murid-muridnya, pintu sedang tertutup, jendela tertutup. Maka damai sejahtera bagi kamu. Dari mana dia masuk? Enggak. Shalom, enggak begitu. Dengan tubuh kemuliaan dia tembus waktu dan tempat. Tembok dia tembus. Thomas tidak percaya, itu dicucukkan tanganmu. Ya, nah di sini ceritanya lain. Ketika hari siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu, jawab mereka, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seseorang, kita kalau jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita tidak peka lagi dengan suara Yesus. Loh? Iya, berbuat salah dikit, udah biasa. Padahal dulu kita masih, kalau bikin sesuatu langsung berasa, aduh gak enak. Saya udah salah sama orang itu. Wah saya sudah berbuat dosa. Ada teguran dari Roh Kudus. Tapi kalau sudah meninggalkan Yesus tidak ada, biasa aja kok. Seminggu ke gereja, enggak ke gereja, biasa aja. Hati-hati ya. Ketika mulai siang, Yesus berdiri di situ. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sudah tidak peka lagi. Tapi kalau kita betul-betul dalam Tuhan, ini Yesus, ini utusan Yesus. Ini nah. Nah, ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ini menyinggung kepada murid-muridnya. Lu jauh dari gua, lu gak dapat apa-apa. Lu diberkati enggak? Kamu diberkati enggak anak-anak? Apa jawabnya? Jawab mereka, tidak ada. Ya, mungkin kita diberkati secara jasmani, tapi roh kita tidak diberkati. Artinya kalau tidak diberkati roh itu apa? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada yang membuat kita bersemangat. Itu diberkati secara roh. Berkati secara jasmani, boleh saudara menimpa. Belum tentu, kita lihat orang naik Mercy, BMW yang terbaru. Kita bilang, enak dia ya. Belum tentu, itu berkat secara jasmani. Tapi rohnya belum tentu. Mendingan kita naik apa? Naik mobil angkot, tapi sukacita dan sejahtera. Amin. 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 Iya. Ya ini. Jadi kata Yesus, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Ini suatu sindiran buat murid-muridnya. Kamu kan gak percaya aku bangkit. Ada enggak kamu diberkati? Jawabnya, tidak ada, gak ada lauk pauk. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Kenapa sebelah kanan? Biasa orang-orang Yahudi, nelayan, kalau menebarkan itu harus sebelah kiri. Sebelah kiri. Tapi kenapa suka sebelah ke kanan? Menguji ketaatan para murid-muridnya. Kamu jangan buka toko di situ. Harus di sana. Enggak, di sini murah. Enggak di sana. Lawan. Jadi kalau saya sudah sering bicara, kalau kita dagang kita harus berdoa dulu. Tuhan tempatnya ini cocok gak buat saya? Tiba-tiba menurut kita cocok, harganya pas dengan daripada yang di sana. Di sana mahal terus begini. Tiba-tiba waktu kita sudah mau tanda tangan pas, batal. Marah kita. Wah, kok saya berdoa Tuhan gak kasih? Tuhan punya tahu tempat yang sana lebih baik. Amin. Tempat sana lebih baik daripada yang di sini. Jadi kita diuji ketaatan.
Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu. Biasanya sebelah kiri, kenapa sebelah kanan? Maka kamu akan peroleh. Orang yang tunduk taat kepada Tuhan pasti memperoleh segala sesuatu. Amin. Mau tunduk, mau taat? Kita sedang bahas ini, Tuhan pasti melihat. Sedang mendengar juga. Oh, anak-anakku belajar, bagus. Taat enggak dia? Jangan amin-amin tapi tidak taat nanti. Dia harus taat. Maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya. Wah, mereka akhirnya taat. Taat setia. Apa yang Tuhan katakan, dia setia. Menebarkannya dan mereka tidak dapat. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Berkat Tuhan tidak pernah salah. Jadi jangan sampai iri sama orang. Kok dia diberkati saya enggak? Masing-masing punya berkat. Kita punya berkat masing-masing. Jangan iri kepada orang. Ya, jadi mereka menebar setia taat apa yang dikatakan Yesus. Maka mereka menariknya lagi karena tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, banyaknya berkat. Saudara, saya sering berkata, berkat itu bukan hanya duit, mobil, harta semua. Berkat itu adalah sukacita yang pertama. Kemudian ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini yang disebut kerajaan Allah. Jadi diberkati sukacita, diberkati damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena yang membuat roh kita damai dan sejahtera, sukacita itu adalah Roh Kudus. Ini yang disebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi masalah sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya murid-murid karena taat, maka mereka diberkati. Diberkati. Amin. Mau taat? Mau taat? Ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya. Banyak sekali berkatnya. Ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus. Siapa murid kasih Yesus? Yohanes. Yohanes itu berkata kepada Petrus, baru sadar. Yohanes bilang, Petrus, itu Yesus. Yang bicara itu Yesus. Itu Tuhan. Yesus berkata kepada Petrus, Pet, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar, Petrus baru ngeh bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Pakaian bicara tentang kehidupan kita. Kalau ada penglihatan, vision gitu, terus pakaian compang-camping, itu bicara iman kita sedang kacau. Tapi kalau kita mengenakan pakaian indah, itu iman kita bagus. Tapi kadang-kadang penglihatan suka dimanipulasi. Dulu saya sering doa malam, ada cowok naksir cewek. Doa, terus ada penglihatan, ada. Kenapa? Aku lihat saya sama dia diberkati Tuhan. Modus banget. Ada. Sebab dia ditembak-tembak gak diterima sama cewek itu. Jadi tim doa. Ada camer kan. Sama calon mertua juga. Dia bilang, adalah calon mertua. Urah masuk. Kamu bahasa roh tadi kenapa? Ayo saya penglihatan, kenapa? Tuhan berkati saya sama itu. Ayo Aldo jangan begitu ya. Iya, jadi murid yang lain datang, tunggu. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, jadi selama ini Petrus gak sadar bahwa yang perintah dari pantai itu adalah Tuhan Yesus. Maka ia mengenakan pakaiannya, berarti dia sudah mau kembali lagi kepada Kristus.
Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 12 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Saudara, kita pasti punya masalah. Iman kita naik, turun, dan ada segala tantangan yang kita hadapi. Kalau kita tidak kuat, kadang-kadang kita lupa kalau Yesus beserta dengan kita. Saudara masih ingat Yesus tidur di kapal, di perahu, terus gelombang. Petrus dan Yohanes bilang, Yesus kita mau tenggelam. Mereka lupa Yesus ada di situ. Amin. Kita kadang lupa bahwa di hidup kita sebagai orang percaya, gak mungkin Tuhan tinggalkan. Kita jangan lupa kalau Yesus itu hidup di dalam hidup kita. Asal percaya saja. Amin. Sekarang apa masalah kita? Saya percaya kita punya cara yang berbeda-beda untuk menyembah kepada Kristus, untuk bersyukur kepada Kristus. Dan melalui cerita ini, mari jangan lagi meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan berharap sama dunia. Ya, memang kita ada di dunia. Selama kita dipercaya sama Tuhan di dunia, kita jadi berkat di dunia. Amin. Tapi dunia tidak bawa keselamatan. Yesus yang membawa keselamatan. Tapi melalui kita, melalui hidup kita, apa tadi? Harta, tenaga, dan waktu. Ada orang punya harta tapi nggak punya waktu. Ada orang punya waktu tapi nggak punya harta. Ada orang punya waktu tapi nggak punya tenaga. Ini bersatu. Mari menginjil. Amin. Amin. Mari menginjil. Nah, waktu kita melakukan itu, bukan Pak Gilbert yang lihat. Tuhan yang melihat. Jadi mari, Petrus akhirnya sadar bahwa dia tidak mengenakan pakaian. Hidupnya yang sudah beda lagi dengan waktu dia masih dekat dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Sebab dia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Dia samperin kembali Yesus. Dia kembali dekat dengan Yesus. Amin. Kadang-kadang bilang, aku jauh, engkau jauh. Enggak, kita jauh, Yesus makin mendekat. Amin. Hei, kembali, tampilin. Dengan diizinkan masalah, itu tampilin itu. Kalau ada masalah dengan kita artinya diizinkan. Kalau Tuhan belum bantu berarti kita masih kuat. Itu aja. Doa terus dan waktu Tuhan yang terbaik. Paling baik. Kenapa? Yesus selalu mengandalkan waktunya dia. Karena itu mujizat. Mujizat itu waktunya Tuhan. Kadang-kadang kan saya sering ngomong, enggak tahu saudara setuju dengan saya apa enggak. Kadang-kadang mujizat itu dibuat oleh manusia bukan oleh Tuhan. Kesembuhan ilahi jam 7 malam besok. Tuh kan? Siapa yang ngatur? Kita yang ngatur Tuhan. Ayo. Mujizat itu tiba-tiba atau bisa diatur? Kenapa kok ada sekarang malam kesembuhan ilahi? Enggak tahu saudara punya pikiran gimana. Mendingan bilang malam pembinaan iman, asik. Ada mujizat, nah itu terjadi di situ. Dulu saya begitu. Ayo, yang kita bercanda. Mari ada mujizat Tuhan besok. Yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Ya sama aja, orang nggak sakit. Yang buta berjalan, ya dia buta tapi bisa jalan kan. Yang lumpuh melihat, iya dia lumpuh tapi bisa lihat. Jadi mujizat itu tidak bisa diatur oleh manusia. Setuju nggak kira-kira? Kadang-kadang kan, ya enggak tahu mungkin spanduknya salah. Maksudnya baik tapi tulisannya salah.
ladang sudah mengening, mari berperang. Ya kan? Mari menangkan jiwa. Kalau menangkan tuh ada konotasi orang di luar tuh ada peperangan ini. Oh dia mau menang pasti ada perang ini. Kan? Karena secara tulisan kita nggak ngerti. Ya baik, jadi setelah Petrus terjun, artinya dia kembali kepada Yesus. Karena dia tahu Tuhan sudah mengingatkan dia. Dan akhirnya dia setia diberkati. Amin. Amin. Kita setia pasti diberkati. Sekali lagi, berkat itu apa? Damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh, maka apa yang kita dapat di dalam dunia ini kita bisa nikmati. Kita bisa nikmati kalau ada damai sejahtera. Saudara enak gak? Kalau diajak makan di restoran, tapi musuhan. Ayo. Musuhan. Gak enak makannya kan? Gak enak, makannya pasti gak enak. Tapi kalau diajak makan, ada damai sejahtera. Oh, paling babungkus lagi 2 kita ini. Kalau ada damai sejahtera pasti kita enak makannya. Benar. Tapi kalau sudah ada konflik terus diajak makan, wah gak enak sama dia. Ya udah ikut aja. Udah dia makannya gak enak. Apalagi dia yang bayar. Ya jadi kita sebagai anak-anak Allah, belajarlah dari murid-murid Yesus yang tetap kembali kepada Yesus. Amin. Memang mungkin kita jatuh, tapi kita tidak tergeletak. Artinya tidak tergeletak, tapi ke depan. Artinya menyembah kepada Dia. Dan yang terakhir, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 dan mereka menghela Jawa yang penuh dengan ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Dari mana ikan dan roti itu? Itulah Tuhan kalau berbuat, padahal ikannya masih di perahu. Makanya disebut gerejanya Mensa Christi, meja Kristus. Disitulah mujizat. Disitulah mujizat Tuhan berikan. Bahwa tanpa di situ pun saya bisa melakukan di sini. Tanpa ikan dari kalian saya juga bisa mengadakan ikan itu. Artinya semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Semua berasal dari Tuhan. Jangan sampai komunis. Seperti komunis. Coba kamu berdoa minta uang kepada Tuhan. Ayo coba berdoa minta Tuhan. Coba minta berdoa. Tuhan minta uang. Nah mana ada Tuhan. Coba kamu berdoa minta sama saya. Pak minta duit. Nah ini ada kan ada. Ya enggak ada Tuhan tuh. Kan begitu. Itu komunis kan gitu. Ini sekarang cuci otak seperti itu. Hati-hati ya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saya diterangkan oleh guide di sana. Arti dari 153 ekor, kalau angka itu ditransfer kepada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, 153. Jadi alfa huruf yang pertama dari Yahudi, apa lupa saya jadinya. Apa? Bukan. Apa? Oh jadi lupa sih bahasa. Jadi 153 itu jadi Ani Yahweh, akulah Tuhan. Dari angka 153 ini. Jadi saya sampai dia tulis, saya sampai foto. Nggak tahu saya fotonya ada di HP kok. Jadi dia terus Ani Yahweh. Ya. Aku adalah Tuhan. 153 ekor. Jadi tidak kebetulan. Amin. Itu menyatakan bahwa dialah Tuhan. Jadi hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ingat, apapun masalah kita, selama Tuhan belum jawab doa kita, artinya kita masih kuat. Kuat apa? Berdoa.
Dan waktu Tuhan menjawab, itu namanya mujizat. Amin. Kalau kita berdoa terus dijawab, gak kaget. Ini sudah berdoa, sudah nangis, tuh gak mungkin tidak. Tuhan sudah besok ini. Buk. Itu namanya mujizat. Pernah ngalami gitu? Pernah ngalami gitu? Pernah. Semua kita pernah ngalami mujizat. Amin. Kalau pagi bisa bangun gak? Iya, itu mujizat. Kalau gak bangun ya lewat kita. Tidak bisa bangun. Waduh, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Jadi mari jangan lari dari Tuhan. Amin. Jangan lari dari Tuhan. Kalaupun saudara sekarang sedang mungkin kecewa dengan manusia memang mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berharap kembali kepada Tuhan. Maka apapun yang menjadi rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Dan akhirnya apa? Tuhan melihat semua kehidupan kita. Kamu, oke, oh ya, kamu jadi berkat sini ya. Ya. Amin. Dan orang juga akan bersyukur melihat kita orang-orang percaya menjadi berkat buat mereka. Menjadi apa? Berkat mereka. Kadang-kadang kita nih, ini terakhir ya, terakhir mulu. Saya baru sekarang nih ngomong, persembahan di gereja, ya persembahan di gereja. Kita mungkin punya tapi nggak mau ngasih. Saudara tahu nggak? Persembahan itu memberkati jemaat yang lain. Halo? Halo? Mungkin kita, aduh saya punya tapi males ah. Saudara waktu saudara itu enggak tahu persembahan itu buat siapa. Dulu masih di apa? Di Ron. Itu persembahan buat kita. Ya buat kita sama-sama beribadah. Ya tak? Iya. Nah, sekarang saya tidak bicara tentang duit. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Ini Globe Bekasi sedang mau baru lahir-lahir ini. Pasti banyak tantangan. Pasti banyak tantangan. Dan kita berdoa buat Globe Bekasi supaya kita nanti ditunjukkan di tempat yang mana. Supaya kita boleh. Amin. Selama masih ada kemurahan Tuhan, kita jalani itu. Amin. Saudara mau dekat terus dengan Tuhan? Mau? Jangan jauh dari Tuhan. Nanti kalau jauh kita nggak bisa kenal, nggak bisa peka terhadap Tuhan. Baik itu saja dari saya dan kita semua belajar bagaimana kita terus berharap sama Tuhan dan kita akan lihat mujizat Tuhan.